Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, baik, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Kemudian ibu ingin bertanya nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia. Bahagia ya, bahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan ibu dan siap untuk belajar. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar agar ilmu kita lebih bermanfaat, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dilanjutkan dengan membaca surat pendek yaitu surat Al-Kautsar. Silakan Jerry sebagai ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alana hikmataka wa mansura alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang ibu cek dulu kehadirannya ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh iya ya, Ijam kurang satu ya. Ya, Ijam tadi sudah ada menghubungi melalui WhatsApp grup, katanya Ijam sedang sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan Ijam cepat sembuh. Nah, baik anak-anak, supaya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, semuanya berdiri. Yuk berdiri semua. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita akan melakukan dulu teknik stop ya, untuk mempersiapkan diri kalian agar siap untuk belajar. Ibu akan memutarkan sebuah instrumental kecapi suling. Silakan. Baik, sebelum kita mulai belajar anak-anak, silahkan kalian duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk dengan badan tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan
kalian bisa letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax, tenang. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapas seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang penuh naik saat bernapas. Mari kita bernapas pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Kita bernapas dalam 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian hembuskan dalam 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Amati tubuh kalian yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari kalian. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Sekarang kalian amati perasaan kalian. Amati pikiran kalian. Apakah yang akan kalian lakukan? Apakah yang kalian pikirkan saat ini? Baik anak-anak, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Ya, selesai. Alhamdulillah. Nah, barusan kita sudah melakukan teknik stop ya, agar mempersiapkan diri kita supaya lebih siap untuk belajar dan lebih tenang. Nah, baik anak-anak, Ibu ingin bertanya, di pembelajaran PKN di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya betul, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat salah satu teman kalian membuang sampah sembarangan? Menegurnya. Apalagi? Menasihatinya. Iya betul sekali. Kemudian, mengapa sih kita harus berbicara sopan kepada orang lain atau berperilaku sopan untuk apa? Iya, kita harus berperilaku sopan agar dihormati orang lain juga. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih, apa yang akan kalian rasakan jika kita sedang mengantri, kemudian ada teman kalian yang menyerobot antrian? Bagaimana perasaannya, Lola? Iya, kesal, jengkel ya. Kalau kita sedang mengantri, kemudian ada yang menyerobot. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar. Nah, di mata pelajaran pendidikan Pancasila, kita akan belajar mengenai mengenal norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan negara dalam topik mengenal norma-norma dalam masyarakat. Baik, itu yang akan kita pelajari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kita mempelajari materi itu, apa sih tujuannya? Nah, yang pertama, melalui pengamatan video dan media pembelajaran PowerPoint, ini PowerPoint ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dan mengidentifikasi bentuk-bentuk norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, nanti ada diskusi ya, peserta didik dapat menyusun dan mengklasifikasikan gambar penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Siap belajar anak-anak? Siap. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video pendek mengenai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Silakan.
Kalian amati video yang ibu putar. Apa itu norma? Sebelum membahas apa itu norma, mari kita saksikan pertandingan sepak bola. Gatot siap. Siap? Ini Silakan kalian amati video tersebut dengan seksama. pertandingannya. Ayo maju. Ini kali kaca, ambil. Oke tuh, sedangkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku oper. Nah, boleh nih kemana? Aku yang paling cepat. Fix goal. Ya, Gatot Kaca di mana sih? Katanya bisa main bola. Hadang Cil, kaki mentok. Kita akan kubiarkan gol. Lucu ya? Gendam. Gol. Soalnya sudah bersih. Ya, gol. Ya, gol Bang Du. Wah, pandai Bang. Oh, ya jelas. Fix goal. Ayo kita bergol 100 gol lagi. Suara berserak besok. Iya Bang Du. Kemarin habis minum Asta 3 galon. Nggak apa-apa, kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang kompak. Ayo. Penalti. Kok penalti sih? Oh, gak tunggu nih. Kan cuma sliding aja sih. Wah, parah kok sih. Biar aku aja yang udah penaltinya. Ayo mantap, golin mantap. Iya, serius, jangan usah dukung. Ya Bang Do, aman ini mah. Gol! Yes, gol! Kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Iya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Iya. Norma adalah aturan kaidah pedoman atau ketentuan. Pengertian norma yang disimak. Aturan itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siapa di sini tahu apa saja macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Benar sekali. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Mari kita bahas satu persatu macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Berikut contoh perilaku norma agama. Assalamualaikum. Nah, ini merupakan contoh dari norma agama. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Kemudian norma kesusilaan. Peraturan-peraturan hidup yang datang dari bisikan kalbu atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Berikut contoh norma kesusilaan. Nah, ini merupakan contoh dari norma kesusilaan. Pak, saya mau bayar Pak. Tadi beli gorengan 1. Ribu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini dek kembaliannya. Salah Pak.
Saya ngambil 2, jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang telah dihasilkan. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan Deni. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan Deni kepada ibu. Selanjutnya yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum. Menyeberanglah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Nah, ini contoh perilaku yang bertentangan dengan norma hukum. Ya, berboncengan 3 orang ya, kemudian tidak memakai helm. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan. Ya, demikian video pendek mengenai penjelasan singkat peristiwa yang berhubungan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kita menonton video tersebut, apa yang kalian ketahui tentang norma? Siapa yang tahu? Apa itu norma? Iya, Alika apa? Aturan yang berlaku di masyarakat. Iya, aturan yang berlaku dalam masyarakat. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya penjelasan mengenai materi norma melalui media pembelajaran PowerPoint. Yang pertama, pengertian norma. Apa sih itu norma? Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, arti kata norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Dalam hal ini semua warga baik dalam keluarga, komunitas maupun negara wajib untuk menaati aturan ketentuan tersebut. Itu pengertian dari norma. Kemudian tadi jenis-jenis norma ada berapa? Iya, ada 4. Yang pertama ada norma. Apa itu norma agama? Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia
manusia yang bersumber dari apa? Tuhan Yang Maha Esa. Tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama. Apa sanksinya jika kita melanggar? Sanksi yang diterima ketika seseorang melanggar norma agama adalah mendapatkan dosa. Kemudian apa contohnya? Beribadah sesuai dengan agama yang dipercayai. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suara hati masing-masing orang yang dipercaya sebagai pedoman hidup. Kemudian sanksi untuk yang melanggar norma kesusilaan apa? Perasaan bersalah, kemudian malu, takut, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Apa contohnya? Selalu berbuat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kemudian jenis norma yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dengan sesamanya. Kemudian orang yang melanggar norma kesopanan apa sanksinya? Mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan, dicemooh atau ditegur oleh masyarakat. Contohnya apa? Bersikap baik dan sopan terhadap sesama. Nah, jenis norma yang terakhir yaitu norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang. Sifatnya mengikat dan memaksa semua anggota masyarakat. Apa sanksinya? Bisa berupa hukuman pokok yaitu kurungan penjara dan hukuman mati. Kemudian ada juga hukuman tambahan yaitu denda, penyitaan barang tertentu dan perampasan hak. Contohnya apa norma hukum? Menaati rambu-rambu lalu lintas. Orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas akan mendapatkan sanksi berupa denda hingga dipidana. Dapat dimengerti anak-anak? Iya. Nah sekarang untuk mengembalikan fokus kita melakukan ice breaking dulu ya. Tepuk fokus kalian tahu? Iya. Nah mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, sudah fokus kembali ya, sudah konsentrasi kembali. Nah, kemudian yang sekarang Ibu kan kemarin sudah membagi kalian menjadi berapa kelompok? Iya, menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Nah, Ibu akan memberikan nama kelompoknya sesuai dengan jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat. Tadi ada berapa? Iya, ada 4. Nah, untuk kelompok ini Ibu beri nama kelompok norma hukum. Kemudian yang kedua kelompok norma agama, disimpan ya di atas mejanya. Kemudian kelompok norma kesopanan, ini ya. Kemudian kelompok norma kesusilaan. Sudah semuanya ya, sudah mendapatkan nama anggota kelompoknya ya, ini. Nah, ini kelompok norma hukum, kemudian norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Baik anak-anak. Nanti setiap kelompok akan Ibu bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ibu bagikan dulu ya. Nah, silakan kalian buka lembar kerja peserta didiknya. Setiap kelompok sudah mendapatkan ya. Nah, petunjuknya coba kalian bisa dilihat di LKPD-nya atau bisa lihat ke depan ya. Nah, ini ada lembar kerjanya. Di lembar kerja peserta didik kalian masing-masing ada gambar-gambar ya. Di halaman ketiga dan keempat ada gambar-gambar mengenai jenis-jenis norma. Nah, silakan kalian amati gambar-gambar yang ada di kertas yang dibagikan oleh Ibu. Kemudian pilihlah beberapa dari gambar tersebut
yang sesuai dengan norma kelompokmu. Jika Jerry kelompok hukum, berarti Jerry mencari gambar yang berhubungan dengan norma hukum. Maulah kelompok norma agama mencari gambar yang berhubungan dengan norma agama. Kemudian kalian gunting gambar tersebut dan kalian tempelkan di kertas yang nanti akan Ibu bagikan. Mengerti? Nah, setelah ditempelkan menggunakan lem dan kertas, setiap kelompok sudah ada lem dan gunting? Iya. Nah, setelah ditempelkan, lalu di poin 5, buatlah mind mapping menggunakan gambar-gambar tersebut. Apa itu mind mapping? Peta pikiran. Kalau alihkan norma kesopanan berarti membuat peta pikiran mengenai norma kesopanan. Kalian bisa menggunakan pensil warna ataupun spidol agar mind mapping kelompoknya menarik. Nanti di akhir kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Dapat dipahami anak-anak? Iya, siap. Ibu bagikan dulu kertasnya ya. Silakan kalian bisa mulai untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit cukup ya? Ya, silakan. Bekerja sama ya, bekerja sama, berdiskusi, saling membantu dan bergotong royong. Silakan. Untuk membuat mind mappingnya kalian bisa menggunakan spidol ya. Masing-masing kelompok sudah tersedia spidol? Iya, siap. Oh iya, jangan lupa di kertasnya ditulis nama kelompoknya dan nama anggotanya. Masing-masing kelompok akan menggunting 4 gambar ya. Jadi masing-masing kelompok akan menggunting 4 gambar yang akan ditempel dan dibuat mind mapping. Silakan cari 4 gambar yang sesuai dengan norma kelompoknya. Kalau kelompok norma agama berarti mencari gambar yang berhubungan dengan norma agama. Silakan. Ya, satu lagi ya, satu gambar lagi. Sudah berapa gambar? Sudah 4. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan 4 gambar. Ini norma hukum sudah berapa gambar? Baru 2, ya. 3, ya, satu gambar lagi.
Silakan jika yang mengalami kesulitan bisa bertanya ya. Gambarnya sudah? Sudah Pak? Syafil, sudah ada gambarnya sudah 4? Ya, sudah. Ingat, waktunya terus berjalan ya. Silakan bekerja sama, saling membantu agar tugasnya cepat selesai. Jangan lupa nama kelompoknya belum ya? Iya. Nama kelompoknya jangan lupa. Waktu terus berjalan. Iya, norma agama hampir selesai. Norma hukum, iya, sudah menempel gambar. Norma kesopanan, ya, good job. Sedikit tadi ya. Jangan lupa nama anggota kelompoknya. Nanti setiap setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
lagi. Ayo, nama kelompoknya sudah? Nanti setiap kelompok persiapkan satu orang yang akan presentasi. Oke? Semuanya maju ke depan, tapi hanya satu orang yang melakukan presentasi. Kelompok kesopanan sudah selesai, alhamdulillah. Kemudian kelompok norma agama, alhamdulillah sudah selesai. Nama kelompoknya belum ya? Ya, nama kelompoknya. Oh sudah, alhamdulillah. Berarti 2 kelompok yang sudah. Kemudian kelompok norma hukum masih proses sedikit lagi. Iya. Silakan kelompok norma kesusilaan silakan bekerja sama ya agar tugasnya cepat selesai. Norma hukum selesai? Alhamdulillah, norma hukum sudah selesai. Kemudian norma kesopanan sudah selesai, norma agama sudah selesai. Alhamdulillah. Satu kelompok lagi, ayo. Norma kesusilaan. Iya, sedikit lagi ya. Nah, nanti sebelum kita presentasi, nanti kita melakukan ice breaking dulu ya dengan bernyanyi dahulu. Nanti kalau norma kesusilaan sudah selesai. Kalau yang sudah selesai alat tulisnya simpan dulu ya, simpan saja di atas meja masing-masing. Oke, good job. Sudah selesai semuanya? Ya, silakan kembali duduk di kursinya masing-masing. Kita lihat dulu ke depan ya. Di sini di layar ada lagu macam-macam norma. Kita nyanyikan dengan nada lagu beca. Bisa? Iya. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati
Siapa yang akan melakukan presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Norma Hukum akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Jerry Faisal Nadir Nabila Putri. Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang. Sifatnya mengikat dan memaksa semua anggota masyarakat. Sanksi pelanggar norma hukum berupa hukuman pokok, kurungan, penjara, dan hukuman mati, serta ada hukuman tambahan, denda, penyitaan barang tertentu, dan perampasan hak. Iya, contohnya apa saja tadi? Gambarnya ada 4. Silakan. Contoh yang berkaitan dengan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mencuri barang milik orang lain. Iya. Polisi melanggar aturan lalu lintas dan tidak memakai helm saat berkendara roda 2. Anak bermotor melanggar rambu-rambu lalu lintas dan kabut-kabutan. Pajak membayar pajak tepat waktu. Iya, terima kasih Norma Hukum. Tepuk tangan dulu untuk Norma Hukum. Silakan Dok. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Silakan. Ada yang ditanyakan kepada kelompok Norma Hukum? Barangkali ada yang mau bertanya. Oh iya, Azmi, silakan Azmi. Mengapa norma hukum diperlukan dalam kehidupan masyarakat? Mengapa norma hukum diperlukan dalam kehidupan masyarakat? Siapa yang akan menjawab? Oh iya, Putri silakan. Karena untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera. Iya, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Norma Hukum. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kelompok yang kedua, kelompok Norma Agama. Silakan ke depan. Sebelah sini ya. Siapa yang akan presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Norma Agama akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya Muhammad Binsa Azahra. Saya Adelia Afifah. Cahaya. Najmi. Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan. Sanksi yang akan diterima ketika seseorang melanggar norma agama adalah dosa. Contoh yang berkaitan dengan norma agama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melaksanakan ibadah haji bagi umat muslim yang sudah mampu. 2. Melaksanakan sholat berjamaah. 3. Saling menghormati antar umat beragama. 4. Membaca Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Oh tidak, kita lanjut ke norma kesopanan. Silakan ke depan kelompok norma kesopanan. Yuk ke depan. Jendri, yuk sebelah sini. Siapa yang akan presentasi? Iya, Alika. Sebelah sini. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Norma Kesopanan akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dari terpelihara dari kebiasaan masyarakat dalam satu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dengan sesamanya. Pelanggaran norma kesopanan mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan, dicemooh, atau ditegur oleh masyarakat. Contoh-contoh yang berkaitan dengan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mempersilahkan orang yang lebih tua untuk duduk dalam kendaraan umum.
2. Berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. 3. Mengetuk pintu dan mengucap salam ketika bertemu. 4. Menggunakan permisi dan membungkukkan badan ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok norma kesopanan. Kelompok terakhir silakan, kelompok norma kesusilaan. Silakan ke depan. Kelompok yang terakhir. Yang lainnya mendengarkan ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sebelah sini Jahira. Silakan. Siapa yang akan presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma kesusilaan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Norma hukum norma kesusilaan. Jadi, Sari, Si Presiden, Rika, Zakira. Iya, silakan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suara hati masing-masing orang yang dipercaya sebagai pedoman hidup. Sanksi orang yang melanggar norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Contoh yang berkaitan dengan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menolong teman yang jatuh dari sepeda. 2. Tidak boleh memegang anggota tubuh kecuali orang tua. 3. Mencontek saat ujian. 4. Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Iya, silakan tutup dulu. Demikian prestasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk. Duduk dulu. Ya, alhamdulillah ya. Masing-masing kelompok tadi sudah ke depan ya. Semuanya dimulai dari norma hukum, kemudian norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Semuanya sudah luar biasa, sudah hebat, sudah bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Tadi Ibu juga lihat kalian bekerja sama ya, membagi-bagi tugas. Ada yang menggunting kertasnya, ada yang kebagian menempel, ada yang membuat mind mapping, kemudian ada yang menulis mind mappingnya seperti apa. Good job, kalian sudah bisa bekerja sama, bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya dalam kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya, untuk mengembalikan fokus kita melakukan ice breathing dulu. Ada tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, dan tepuk malam. Kalau Ibu menyebutkan tepuk pagi, berarti tepuknya 1 kali, ya. Kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam itu tidak ada. Nanti di acara. Oke, siap? Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Iya, masih ada yang belum konsentrasi ya, tidak apa-apa ya. Untuk mengembalikan fokus kita, untuk mengembalikan konsentrasi kita supaya kita
Sebentar. Nah, tadi kalian dalam kelompok, ya alhamdulillah. Tadi kan ibu ingin memberikan apa namanya? LKPD. Kalau LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Tadi alhamdulillah kalian sudah bisa menyelesaikan apa? Masalah yang ibu berikan dalam LKPD. Tadi alhamdulillah ibu lihat ya, kalian tadi sudah bisa apa? Menemukan apa namanya? Gambar-gambar yang berhubungan dengan normanya masing-masing. Kalau tadi kelompoknya Ajmi, kelompok norma agama, sudah bisa, sudah dapat mengklasifikasikan gambar yang berhubungan dengan norma agama. Kemudian tadi kelompok siapa? Kelompok Jerry ya. Kelompok Jerry tadi sudah bisa mengklasifikasikan gambar-gambar yang berhubungan dengan norma hukum. Kelompok Gajah Kira sama, sudah bisa mengklasifikasikan gambar-gambar yang berhubungan dengan norma kesusilaan. Begitupun kelompoknya Alika sudah bisa mengklasifikasikan gambar-gambar yang berhubungan dengan norma kesopanan. Selain itu, kalian juga tadi ibu lihat sudah bisa membuat apa namanya ini? Mind mapping ataupun peta pikiran dari masing-masing norma. Nanti hasil dari tugas kalian ini kita akan tempelkan di dinding kelas ya. Nanti kalian kalau tadi kurang puas Bu, belum dihias katanya, belum sempurna, nanti bisa dihias kembali ya untuk menyempurnakan tugas kalian. Baik anak-anak. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari materi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah mengerti tadi mengenai tugas yang ibu berikan, sudah paham? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Iya, alhamdulillah menyenangkan ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Apa? Iya, sudah belajar tentang norma. Apa itu norma? Siapa? Satu orang yang akan menjelaskan tentang pengertian norma. Silakan. Ada? Iya, jadi silakan. Norma adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Iya, Ujol. Norma adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, apa saja jenis-jenis norma? Norma itu tadi ada berapa jenis? Iya, ada 4 jenis. Siapa yang akan menyebutkan apa saja jenis-jenis dari norma? Siapa? Angkat tangannya. Iya, Maula. Yang pertama norma hukum, yang kedua norma agama, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma kesusilaan. Iya, baik. Tepuk tangan. Iya. Yang pertama tadi ada norma hukum, kemudian ada norma agama, kemudian ada norma kesopanan, dan yang terakhir ada norma kesusilaan. Nah, kemudian ibu ingin bertanya nih, bagian mana dari pembelajaran kita kali ini yang kalian anggap paling menarik? Wah, Bu, tadi selama pembelajaran menarik nih. Bagian mana yang kalian anggap paling menarik? Ya, silakan Maula. Membuat mind mapping tentang penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kata Maula, menurut Maula yang paling menarik itu apa? Membuat mind mapping tentang penerapan norma dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Kemudian pelajaran penting apa? Tadi kan itu yang paling menarik. Kemudian tadi kalian mendapatkan pelajaran apa dari pembelajaran kita hari ini yang kalian anggap penting? Siapa? Acungkan tangan yang akan menjawab. Pembelajaran apa yang kalian anggap penting dalam pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oke, Nadir. Mengetahui bentuk-bentuk norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi menurut Nadir tadi itu penting. Jadi kita bisa mengetahui apa? Contoh-contoh norma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apakah kalian menemukan tantangan? Apa sih? Tadi Ibu kesulitan nih dalam hal apa? Siapa yang menemukan tantangan? Oke, Alika silakan. Dalam mengklasifikasikan gambar contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ya, jadi menurut Alika tadi Alika merasa kesulitan dalam mengklasifikasikan gambar-gambar yang berhubungan dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Gambar-gambarnya agak mirip-mirip ya. Jadi tadi sempat merasa kebingungan ketika apa namanya? Ketika menggunting dan menempel gambar yang berhubungan dengan norma. Nah, tadi itu tantangannya. Kemudian kalau kita menemukan tantangan, apa yang harus kita lakukan nih untuk mengatasi tantangan tersebut? Siapa? Oke, Alika. Tadi Alika apa? Alika Naila. Sekarang Alika Kisya. Silakan. Dengan banyak membaca materi dan mencari contoh-contoh lain tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi kata Alika Naila tantangannya dalam mengklasifikasikan, betul? Kemudian Alika Kisya menjawab katanya dengan apa? Banyak membaca materi yang berhubungan dengan norma. Banyak ya di internet, di buku-buku atau di video-video pembelajaran kita bisa menemukan apa? Contoh-contoh ataupun penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian isi ya. Nanti silakan kalian keluarkan alat tulisnya, pulpen saja ya, ballpoint saja. Silakan keluarkan alat tulisnya. Kemudian nanti Ibu akan bagikan. Kalian isi nama dan nomor absen masing-masing ya, nama dan nomor absen. Bagaimana Bu cara mengisinya? Mudah ya. Kalian pilih jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang ya, tanda silang pada huruf A, B, C atau D menurut jawaban kalian yang anggap benar. Oke, Ibu bagikan dulu. Alat tulisnya sudah? Oke, jangan terburu-buru dalam mengisinya. Silakan dibaca per nomor, per poin. Di situ ada soalnya. Kemudian kalian pilih jawaban yang menurut kalian benar. Kalian bisa memberikan tanda silang pada huruf A, B, C atau D. Silakan. Jangan lupa diberi nama dan nomor
nomor absen, silakan dibaca baik-baik. Nanti soal ini akan Ibu nilai ya. Akan Ibu nilai untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian, pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini. Silakan. Baca baik-baik sebelum. Soalnya rada panjang-panjang ya. Silakan baca. Ada yang sudah selesai? Oke. Silakan. Iya, sudah diberi nama ya, Faisal. Sebelah sini kelompok agama. Oke. Silakan yang belum, masih ada waktu.
Ya, alhamdulillah sudah semua ya mengerjakan soal evaluasinya, sudah semua? Iya, alhamdulillah. Tadi Ibu lihat ya sudah. Kalau Ibu membaca sekilas, alhamdulillah kalian sudah memahami materi norma di masyarakat yang baru saja kita pelajari. Nah, baik anak-anak, di pertemuan selanjutnya di mata pelajaran apa? Pendidikan Pancasila, nanti kita akan belajar mengenai, tadi kan kita sudah belajar tentang apa? Norma dalam masyarakat. Nanti kita akan belajar mengenai apa? Hak. Iya, hak dan kewajiban dalam masyarakat. Nanti di pelajaran pendidikan Pancasila di pertemuan selanjutnya. Nanti Ibu akan membagikan contoh video pembelajaran mengenai materi hak dan kewajiban di grup WhatsApp kelas ya. Sebelum nanti kita belajar mengenai materi tersebut, nanti Ibu akan membagikan dulu video pembelajarannya untuk apa? Untuk kalian pelajari di mana? Di rumah masing-masing. Oke, anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk Ibu khususnya, dan untuk kalian semua sebagai murid-murid. Tetap semangat, tetap sehat, tetap fokus untuk belajar. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Jerry silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan kalian bisa kemasi barangnya masing-masing ya, masukkan alat tulis dan bukunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, baik anak-anak, mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam berbicara. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.